Ustadz Agus. Kalau dilihat namanya, sepertinya sampean tuh lahir bulan April ya. Boleh, tapi saya enggak ya. Merdeka sebagai seorang suami itu apa? Tanggal merah kan? Kok sampean masih pakai seragam? Nggak merdeka apa gimana? Iya. Oke. Terus. Masuk. Masuk, hei. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mengadakan podcast lagi dan sekarang ini bisa dibilang edisi spesial. Jadi saya menghadirkan seseorang. Saya panggil Ustadz nggak apa-apa ya? Oh, saya kayaknya. Nggak apa-apa. Masa saya manggilnya namanya kayaknya Sar. Oke. Ya, perkenalan dulu. Perkenalan kan? Oke, nama saya Agus Setiawan. Iya. Ustadz Agus. Kalau dilihat namanya, sepertinya sampean tuh lahir bulan April ya. Boleh, tapi saya enggak ya. Enggak. Saya lahirnya di Bulan Agustus dan tepat tanggal 17. Tepat tanggal 17. Itu berarti kalau dilihat tanggal dan bulannya itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Benar. Tepat hari ini, Tat. Hari ini. Iya, ini 17 jadi dulu kayak Agustus. gini, saya pernah nanya ke ibu ya. Iya. Kalau di translate ke bahasa Indonesia jadi seperti ini kurang lebih. Mah, dulu saya lahir hari tanggal 17-nya itu berarti hari Sabtu. Iya, Sabtu Pahing. Tahun 91. Jam berapa kira-kira? Ya sekitar jam 2, jam 3-an. 3 malam. 3 pagi ya. Jadi Iya, hari. pagi. 3 dini hari. Terus beliau cerita waktu itu lagi ramenya film-film Roma Irama, film-film apa segala macam. PKI juga. Ramenya gitu. Nggak, PKI September. Jadi waktu itu ya namanya orang tua zaman dulu kan lahir kontraksi, mungkin di bahasa sekarangnya kontraksi ya. Kontraksinya tuh nggak kayak sekarang kan ribet lama gitu. Iya. Beliau rasa sakit langsung dibawa ke dukun beranak. Itu kan pakainya dukun. Belum dukun ada beranak. belum ada apa Bidan. namanya? Bidan. Iya. Belum Ada, cuman belum rata di belum banyak. desa-desa. Belum Iya. banyak. Terus gini, Tat. Perasaannya gimana? Sekarang setelah tahu kalau sampean dulu lah ya. Pertama kali tahu ternyata tanggal lahir sampean itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu perasaannya gimana? Yang jelas sih saya bangga sekali ya, karena saya lahir tepat dengan Indonesia lahir atau Indonesia merdeka di tanggal 17. Karena tadi juga disampaikan atau dari pengalaman-pengalaman dahulu, merdeka itu bukan hadiah, tapi perjuangan atau direbut dengan susah payah dan luar biasa ya. Iya. Lihat dari bagaimana peran para pahlawan, para ulama. Sehingga tanggal 17 yang kemudian dirayakan menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia, Terus itu menjadi hari kemerdekaan atau hari lahirnya saya. Saya merasa luar biasa dan sekaligus menjadi semacam tanggung jawab yang besar ketika saya sudah diberikan oleh Allah amanat atau anugerah lahir di tanggal 17. Oh. Jadi satu gembira, bahagia, yang kedua bersyukur dan alhamdulillah, dan yang ketiga mudah-mudahan ini tidak menjadi beban karena menanggung atau memikul 17 Agustus itu. Dengan nama itu ya. Nama itu. Iya, tapi gini, sekarang kan sampean lahirnya di tanggal 17 Agustus itu keren sekali. Tidak semua orang bisa, ya jelas ya, karena semua orang beda-beda. Gini, sampean sudah merasa merdeka nggak? Secara pribadi sampean gitu, sudah merdeka? Alhamdulillah sudah merasa merdeka. Sudah merasa merdeka. Karena yang saya tahu merdekanya seorang pengajar ya harus ikhlas. Iya. Merdekanya seorang yang ekonominya tidak mencukupi ya dengan sabar. Iya. Sampean sudah menikah? Sudah, alhamdulillah. Udah jadi seorang ayah. Sudah. Sekarang gini, definisi sampean tentang merdeka sebagai seorang suami itu apa? Merdeka dari seorang suami ya artinya merdeka dari hal-hal yang bisa menyakiti seorang istri. Itu merdeka. Merdeka dari egoisme saya atau bisa melawan hawa nafsu. Kalau sebagai seorang ayah, merdekanya gimana? Merdeka seorang ayah adalah ketika melihat putri saya tercinta itu bisa bahagia, tertawa, tersenyum, dan sehat walafiat, itu sudah termasuk bagian dari merdeka menurut saya. Iya. Tapi gini, 17 Agustus ini kan hari ini. Harusnya tanggal merah kan. Kok sampai masih pakai seragam? Nggak merdeka apa gimana? Sebagai seorang pengajar, kenapa tanggal merah masih pakai seragam, gimana itu maksudnya apa? Jadi gini, iya. Karena tanggal ini kita merayakan upacara bendera, ya, seorang pendidik, seorang guru, seorang asatid,
ketika memberikan arahan kepada para Santri. siswa yang menggunakan seragam, maka alangkah lebih baiknya kalau kita juga menggunakan seragam. Iya. Terus ada acara seperti ini, saya belum sempat ganti baju, jadi masih menggunakan pakaian ini gitu ya. Langsung ke sini ya. Langsung ke sini. Iya. Tapi kan tanggal merah gitu ya. 17 Agustus tanggal merah. Itu menurut sampean kenapa harus upacara gitu maksudnya? Upacara itu mengenang kita dengan peristiwa-peristiwa luar biasa di zaman dahulu, Iya. mengenang sejarah para pejuang kita, para pendahulu kita. Lalu dengan upacara saya menanamkan dengan para santri, para siswanya untuk mengatur atau melatih kedisiplinan. Disiplin dalam sikap, dalam dalam berkata, dalam berbaris, dan terus itu menunjukkan kepribadian. Oh iya, maksudnya kepribadian mereka atau mental mereka itu bisa dilatih dengan cara upacara gitu ya. Artinya salah satunya itu. Indonesia yang 70 tahun ini merdeka, 76 tahun merdeka ini, kita tidak merasakan bagaimana perjuangan kerasnya para pejuang-pejuang kita. Oh iya, kita tidak yang bisa mereka menyaksikan terlibat langsung perang gitu yang ya. Sampai menyobek bendera Belanda dan itu. seterusnya, kita nggak merasakan. Iya. Setidaknya kita menghargai perjuangan mereka dengan cara mengenang. Iya. Yang kita hormati bukan benderanya tuh, bukan merah putihnya, tapi sejarahnya, nilainya, keluar biasaannya. Jadi sekarang tugas kita itu apa? Mereka sudah berjuang memerdekakan negara ini. Iya, tugas kita itu apa? Tugas kita yang menjaga kemerdekaannya dengan baik. Iya, salah satunya gimana? Salah satunya menjaga kemerdekaan dari yang namanya sifat malas, sifat sifat masih merasa terbebani, terkekang, atau masih egoisme. Karena merdeka bukan satu orang, dua orang, tapi semuanya bersatu, berkumpul untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang utuh. Terus gini, Tat, nama-nama Agus itu biasanya kan di awal-awal itu sih, Tat, bulan Agustus itu nama-nama Agus itu kan kumpul semua, ada acara gitulah. Sampai ikut itu enggak? Saya ada. Waktu itu ini ada di PAS, Persatuan Agus Sedunia. Itu saya masuk. Saya masuk ke komunitas di Facebook waktu di Facebook. Cuman karena dari berbagai daerah jadi nggak begitu terkonsep atau terorganisir dengan baik. Apalagi di masa-masa sekarang ya. Iya, hanya masuk-masuk. Bahkan sempat saya melihat ada postingan-postingan, ada semacam kumpul-kumpul gitu ada. Iya. Tapi saya melihat sisi positifnya, ada macam memadukan yang berbeda-beda. Agus kan banyak. Iya. Karakter sifatnya berbeda-beda jadi satu. Tapi keuntungannya apa, Tat? Keuntungannya punya nama Agus gabung ke mereka tuh apa? Biasanya kan apa sih? Iya, keuntungannya apa gitu? Saya jadi makin mengenal ya, mengenal nama-nama Agus. Mengenal nama-nama Agus ternyata yang macam-macam ya. Iya. Agus apa gitu kan. Iya. Dan berbagai macam tingkat keseharian atau apa sih ya bahasanya. Jadi setiap berbagi pengalaman gitu. Iya, pengalamannya tuh ada. Iya. Enggak, biasanya tuh ada juga ini loh, semacam tempat-tempat wisata atau apa itu khusus untuk bulan Agustus, siapapun yang punya nama Agus itu gratis gitu, Tat. Kalau yang saya dapatkan waktu itu bukan wisata, tapi makanan ada. Cuman sayanya jauh. Maksudnya? Tempatnya saya di rumah, acaranya atau tempatnya di daerah Purwokerto, di daerah Jakarta. Jadi nggak sempat menikmati fasilitas itu. Berarti nggak pernah. Saya juga nggak berharap kemudian dari pihak tertentu menjadikan itu sebagai kesempatan. Ya, yang penting kalau menurut saya sih yang penting sehat, umur bertambah, kedewasaan bertambah, tanggung jawab bertambah, terus makin sayang dengan keluarga, makin sabar mendidik anak-anak putra putri yang saat ini kita alami di pesantren, di sekolah SMP. Ya, jadi gini. Nama Agus itu kan sebenarnya kalau di Indonesia itu kan dulu itu pasaran sekali ya, Tat ya. Tapi ternyata sekarang para Agus itu membuat komunitas, itu ada Agus Sejagat, ada apalagi macam-macam. Agus Brotherhood Indonesia, Agus apa gitu. Iya, itu banyak sekali lah itu. Jadi unik, nama Agus itu jadi unik, Tat. Ya, karena uniknya ya dilihat dari tanggal atau bulan lahir. Karena Agus itu kan bukan sembarangan bulan. Iya. Allah memberikan kita kemenangan di bulan Agustus bukan karena hadiah cuma Agustus saja. Iya. Tapi enggak, maksudnya gini, yang terkumpul dalam komunitas Agus itu sih kan tidak semuanya lahir di 17 Agustus. Enggak. Yang penting bulannya kan. Bulannya Agustus. Bahkan ada juga yang lahirnya tidak di bulan Agustus tapi namanya juga Agus. Iya. Jadi kan nama Agus ini kalau
dulu dikenalnya itu kan pasaran lah, nama Agus itu pasaran banyak sekali gitu. Tapi sekarang jadi unik karena mereka membuat perkumpulan. Iya. Bersilaturahmi khusus nama-nama Karena nggak Agus gitu. semua nama dibikin komunitas kan nggak bisa. Iya nggak bisa Kayaknya makanya. nggak lucu gitu. Iya. Misalnya namanya Aprilia, Iya. kan nggak ada. Tapi Iya. kita dengar ya Aprilia. Iya belum ada, belum Kalau untuk Agus saat kan ini. melihat dari Agustusannya. Iya, dari ada momen sejarahnya, besar gitu ya ada di momen bulan itu. Betul. Lah tapi gini, sekarang nama Agus jadi unik kan, maksudnya udah jadi sesuatu yang ya istimewa lah. Walaupun masih sebagian orang menganggapnya itu pasaran gitu. Beban punya nama Agus itu ada enggak? Atau biasa saja? Kalau saya sih biasa sih. Biasa aja. Biasa. Berarti lebih ke bangganya. Cuman kadang-kadang saya karena dipanggilnya kan Gus Iya. gitu ya. Oh iya. Paling kesan Panggilan. religius. Iya. Waktu di Anak Jakarta kiai di gitu. pesantren. Di Iya. pesantren kan saya mondok 2007 di pesantren Iya. di Darun Najat Heeh. Dalmunding Bumiayu. Kalau yang saya tahu, yang mereka tahu, yang Gus itu kan putranya kiai. Putra Kiai. Putranya kiai. Ada beberapa yang habaib dan putranya kiai beneran putranya Gus siapa gitu. Iya. Gus Ahmad. Nah ada satu teman saya nanya, Kak, di sana kan panggilnya Kak, Iya. nggak boleh manggil nama. Iya. Ada yang manggilnya Kak, Kang atau itu ya. Kak. Kalau di sana Oh kakak. Kak Gus, antum sih putranya Kiai siapa? Iya, Saya iya. ketawa. Iya. Papa saya tukang bangunan, Kiai aja. Kok namanya Gus? Nama saya kan Agus. Agus Jadi dipanggilnya Gus gitu. Kiai saya putranya Kiai. Iya. Itu ada keunikan sendiri sih. Pengalamannya Tapi nggak ada keren. beban sama sekali. Saya nggak, ya enak aja. Biasa aja gitu lah. Bahkan juga kadang-kadang Agus itu kayak agak nama Sunda tanggung. Agus, Asep gitu kan agak nama-nama Sunda tanggung. Oh, gitu. Iya. Kalau menurut saya sih enggak, se-Indonesia aja sekarang nama Agus tuh udah biasa, maksudnya bukan milik kayak misalnya Joko. Kalau Joko kan Jawa banget Jawa. ya. Iya. Tapi kalau Agus kayaknya enggak, lebih nasional aja, lebih nasional. Karena diambilnya kan dari bulan itu, Agustus gitu. Nasional ya. Iya. Terus gini, apakah saya dengar-dengar sampean tuh multi talent gitu. Banyak sekali keahliannya. Itu karena dari berkahnya nama Agus atau gimana? Nih katanya Jadi- sampean tuh bisa apa aja, sebentar saya list gitu ya. Dengar-dengar Ini nih. perlu di list nih perlu. Perlu. Oh, nggak usah. Dengar-dengar. Oh, ya, oke, coba. Ini yang saya dengar gitu. Oke, Nanti kan gimana? sampean klarifikasi sendiri. Katanya sampean bisa futsal. Ya terus. Iya bisa. Ya sedikit lah ya lumayan. Ya sering lah gitu ya. Nah, Ya, sering. badminton juga bisa. Alhamdulillah. Tuh kan. Terus takraw nih, takraw Takraw, tuh unik iya. loh di daerah saya itu. Takraw jarang sekali, tapi sampean sekarang memperkenalkan takraw, itu keren. Iya bisa kan? Bisa. Jadi pelatih juga katanya. Bukan pelatih, pendamping pelatih. Pendamping Pembina. anak-anak saja sebenarnya. Iya, maksudnya nemenin anak-anak Nemenin lah. Gitu. anak-anak, Iya. iya. Terus apalagi musik. Sampean bisa musik. Suaranya juga katanya bagus. Angkat juga. Terus main itu alat apa sih yang buat itu? Terbuka. Terbuka namanya. Encer, Terbuka. hadroh gitu. Iya itu juga bisa kan? Bisa. Itu banyak sekali. Terus gitar, organ. Dulu pernah belajar, Iya. mana nggak lupa nih nanti ya bisa belajar lagi. Oh iya. Ini dari apa lagi nih barangkali kurang saya? Mau disebut kali yang nggak enak. Gak apa-apa. Dari Ya dulu pernah belajar di Darul Najat kan kaligrafi. oh kaligrafi juga Kaligrafi. bisa tuh kan? Nah. Iya keren. Kaligrafi Atau yang terus- bisa ditunjukkan di sini katanya dengar sampai bisa sulap juga. Oh, Coba dong. nggak bisa kalau sulap nggak bisa. Kalau sulap nggak bisa kalau sulap. Hipnotis barangkali. Nggak juga. Ya dari banyak sekali itu kebanyakan di olahraga ya, olahraga dan seni. Yang sebenarnya sampean tekuni itu yang mana? Jadi pengalaman dulu ya. Iya. Dari dulu tuh SD pernah ikut lomba catur sampai ke Brebes. Catur juga. Matematik sampai ke Brebes. Oh kan banyak sekali. Keren. Jadi kenapa seperti itu kata Mbah itu almarhum Iya. Agus itu kalau pada dalam bahasa Jawa ya. Iya. Agus itu lahirnya Agustusan ini menang merdeka. Iya Agustus kan Dilalah. banyak. Iya ya. Dilalah saya lahir itu yang ngirim Masya Allah kata Mbah ya kata Iya. Mama ya saya Iya. juga nggak kuliah. Saya masih bayi kan. Iya iya. Saya nggak tahu itu. Nah kemudian sampai sekarang alhamdulillah ada kepemimpinan atau di organisasi ya Dilalah jadi ketua kelas, jadi ketua apapun apa di pemimpin lah intinya. Iya. Di kampus juga seperti itu sempat kuliah di Mercubuana Iya. 2 semester. Heeh. Itu ya jadi ketua kelas apa sih istilahnya Komting. ketua kelas? Iya. Komting. Cuma 2 semester langsung lulus wisuda. Sakit sih saya. Terus wisuda. Enggak, Apa? sakit, keluar akhirnya. Oh DO. Keluar sendiri. Iya maksudnya kan mau dilanjut. Tapi ada rencana mau dilanjut lagi. Insya Allah S1. kalau di pesantren ada ya. Iya. lanjut. Oh mantap.
Nah iya dari keahlian itu berarti Agustus 17 Agustus itu kan memang sering diadakan lomba-lomba itu ya. Mungkin itu ya sampai itu jadi Iya. banyak sekali Yang keahlian. jelas dari kecil Cuman emang saya khawatirnya gini gimana? sampai itu terlalu banyak keahlian gitu ya. Terus nggak ada yang difokus satu pun, nggak ada satu yang di apa namanya sampai Kuasai tekuni. banget. Iya, itu takutnya cuma bisa menguasai tapi nggak ada jadi nggak sampai jadi ahlinya gitu dari Ya, banyaknya ya memang keahlian itu. saya dengar dari guru saya, Pak Iya, Anies, beliau pernah mengatakan ketika saya SMP, iya, lebih baik tahu sedikit dari yang banyak iya. daripada tahu banyak dari yang sedikit. Itu artinya apa? Lebih tahu sedikit dari yang banyak. Iya, Gitar saya ngerti, ngerti semua. bass saya Iya, bisa, kalau boleh sombong loh ya. iya, 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 iya. Melodi ya pernah belajar, Pernah. apa namanya, organ piano, Iya, kemudian seni yang lain, iya, sedikit-sedikit ngerti. iya, Sedikit ngerti dari hal yang banyak, iya. dari musik, seni, matematik, catur, Mm-mm. bahkan main kartu saja dulu saya jago, Pak. Iya, Kartu remi saya jago iya dulu itu itu. main-main kayak gitu. Dulu kan saya juga lingkungan bukan yang agamis, artinya Iya. yang biasa yang Main desa sih. kartu pakai Jago. taruhan. Enggak, Oh, enggak boleh enggak ya. sampai jangan. Jangan. Artinya hal yang kecil atau hal yang sedikit tapi dari beberapa hal saya ngerti. Iya, Musik ngerti ini ngerti. iya. Lebih baik menurut guru saya daripada tahu banyak dari yang sedikit. Tahunya hanya satu bab saja misalnya Oh. tentang musik dok. Dikasih kesenian dia nggak bisa yang lain. Mm-mm. Nah, jadi musik dok misalnya gitu. Jadi itu dari pegangan saya ketika di SMP 3 tahun ya waktu itu. Mm-mm. Beliau mengatakan lebih baik tahu sedikit dari yang banyak Iya, daripada tahu banyak dari yang sedikit. Oh, berarti Pak Anies. apa pedoman kita beda Dad. Kalau saya tuh ya nggak usah tahu banyak-banyak, cukup satu tapi ahli. jadi ahlinya. Oh, iya. Fokus di satu tapi jadi ahlinya gitu. Kalau saya sih jadi dulu memang seperti itu. Oh, tapi di antara banyak Semuanya sekali iya yang sampean senengi itulah ya. Itu pengennya yang mana Dad? Kalau suruh dipilih memilih jadi ahlinya itu pengennya di mana? Bagian mana? Pengen dari musisi sebenarnya dari dulu. Musisi. Kalau dengan tahu Pak, itu dulu punya cita-cita unik Pak. Iya. Itu cita-citanya pilot Pak itu dulu. Dulu pernah Pilot. pengen jadi pilot. Jadi ketika kecil itu kan orang-orang desa kan pesawat lewat tuh pas otomatis pesawat lewat Teriak-teriak gitu ya. pasti ada yang bilang kapal nyelok duitnya gitu kan. Iya, Di betul. benak saya di di mindset saya yang nggak bawa kapal pasti duitnya banyak. Oh iya, Anak saya kecil loh. Ya kan? Masuk SMP saya badannya nggak setinggi-tinggi amat, ya kecil sekarang juga kecil. Jadi ketika masuk di sekolah SMP terus mau lanjutin ke sekolah yang harus masuk ke pilot sebenarnya nggak mungkin dari fisik nggak mungkin. Akhirnya ya gaul dengan anak-anak SMP yang biasa di gitaran, nongkrong segala macam. Jadi ketika nongkrong dengan anak itu, saya ngeliat mereka main musik setiap hari. Dan saya lihat kayaknya nggak ada beban nih bocah-bocah kayak nggak mikirin pelajaran, kayak nggak mikirin apa gitu, kayak yang tenang-tenang aja. Saya masuk ikut-ikut main. Mereka. Iya. Dulu rambutnya merah pas saya Pak. Oh. Rambutnya merah berdiri, kayak bukan ustad lah. Kayak nggak nyangka Ya, jadi ustad. dulu kan sampean belum jadi ustad. Belum jadi pengajar gitu ya. Belum juga. Iya masih anak-anak gitu kan. Iya. Nah kemudian main gitar sampai saya setiap hari apa itu ke Benggayu. Belum bisa bawa motor, masih pakai angkot. Beli chord gitar. Buku majalah di majalah. Gitar, musik-musik, kunci A, B, C dan seterusnya kan. Dimainin. Belajar. Iya. Diajarin sama saudara namanya Mas Indra sama Mas Wahyu. Iya. Itu diajarin, tapi karena tangan saya pendek atau menurut mereka berdua, Masnya itu, kamu tadi diajarin angel Gus. Karena gitu. tangannya aku gitu kan. Saya nggak mau nyerah nih, saya belajar aja setiap hari. Terus Mas saya minjem gitarnya, saya pulang ke rumah. Gitarnya kecil, lebih kecil dari gitarnya. Yang itu iya. Satu lagi. Latihan sampai 1 tahun. Akhirnya bisa. Saya bisa. Lagu pertamanya Demi Waktu sama Jauh Mungkin. Lagu pertama. Ungu itu lagunya Ungu. Oh. Lagunya Ungu. Jadi dari situ saya saya juga yang kata saudara, kamu kan orang bisa main gitar tangannya. Gak bakat gitu ya. Tapi saya buktikan alhamdulillah saat ini. Bisa lah ya. Jago banget sih kita. Bisa. Okay. Iya, terus sampean kan katanya lebih terobsesi jadi musisi gitu. Sudah bikin lagu misalnya gitu Tat? Kalau bikin belum. Belum. Berarti cuma ngarang-ngarang. Cuman karena keterbatasan vokal saya. Vokal kan saya falas parah gitu. Oh, berarti sampean punya kekurangan akhirnya. Iya gitu. Kekurangan di bagian vokal. Oh. Saya ngerasa kalau di vokal memang nggak ngangkat sama sekali ya. Gak ada bagus-bagusnya lah. Intinya seperti itu.
coba dong tunjukkan keahlian sampean main gitar. Harus ini ya. Nggak Harus. apa-apa, iya nggak apa-apa kan mungkin lagu kebangsaan, lagu nasional atau lagu pertama kali sampean atau mungkin ada lagu dikhususkan buat siapa mungkin ini kan hari ulang tahun sampean juga kan? Iya kan? Boleh saya mau nyanyi buat istri saya deh ya. Ya nggak apa-apa. Ya lanjut aja Ted. Main gitarnya Ted. Itu Gitu ya? ada. Nggak apa-apa. Sebelah sini, pindah sini. Iya, yuk. Ini kalau sedikit cerita ya. Iya. Gitar itu saya dapat dari 2012 ketika ngajar di Bandung. Saya beli gitar ini di 2012 nih Pak. Sampai pernah ngajar di Bandung juga? Kan dulu kayak gini. 2011 lulus dari pesantren. Iya. Dikirim ke Cikarang 1 tahun. Heeh. 2012 pindah ke Bandung 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya saya pulang 2013 saya ke Sulawesi. Tempatnya Mbak Yu di Sulawesi. Iya. Itu ya semacam ikut sama bantu-bantu gitu kan. Pupuk, apa namanya di pertanian, perkebunan. Perkebunan. Kebun sawit, Sawit. kebun jeruk. Yep. 2013, 14 pulang, 13 akhir pulang, 14, 15, 16 ngurusin madrasah diniyah di pesantren, di rumah. Madrasah diniyah di rumah sambil belajar komputer. Belajar komputer. Ya alhamdulillah sekarang ada manfaatnya ya bisa bantuin di PLK gitu-gitu kan. Oh iya jadi iya Itu banyak bidang. sekali pinter bisanya sampai itu. Seperti itu. Seperti ular kobra banyak bisanya. Luar biasa. Banyak bisanya. Iya. Ya main gitar ya lanjutin. Pindah. Itu nanti soal sampai pengalaman-pengalaman keluar Jawa itu kapan-kapan kita bahas lagi Ted. Ini main gitar dulu. Oke, boleh. Sebelah sini. Boleh. Ya. Iya. Ini lagu pertama saya bisa waktu itu belajar gitar sendirian. Iya. Autodidak ya, nggak ada yang ngajarin. Pernah ada yang ngajarin cuma karena yang ngajarin rasa kayak orang mungkin kamu bisa main gitar terus. Oke, akhirnya saya Buktikan. sendiri ya. Lelah hati yang tak kau lihat. Itu yang seperti itulah. Boleh. Atau mengambil kesimpulannya berarti yang haram bukan musiknya tapi melalaikan dari kita kewajiban. Coba tidak saya pegang aja lah. Iya Ted, gini, terima kasih. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan, tapi untuk sementara ini cukup dulu ya Ted ya. Tadi penampilan sampean main gitar bagus banget. Ini yang enggak sih biasa aja. Apa kabar saya diajarin no? Enggak, kita belajar bareng. Oh iya, oke, mantap. Kita tampil ya kapan-kapan. Collab. Collab. Main musik gitu, ya udah. Ya. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun. Selamat. Doanya mudah-mudahan makin lancar, makin berkah. Amin. Saya yang mengaminkan. Saya amin. Sampai yang berdoa saya amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Amin. Ya. Oke. Ini ulang tahun untuk sampean saya mengucapkan selamat. Semoga semuanya segala kebaikan yang sampean inginkan atau Cita-citakan. iya sampean cita-citakan itu terkabul. Amin. Intinya Terima kasih. selalu mendapatkan yang terbaik buat sampean dan orang-orang yang sampean sayangi gitu ya. Siapa? Dan untuk penonton dimanapun lah terserah. Selamat Hari Merdeka. Berarti saya ngucapin selamat Hari Merdeka itu ke penonton atau harusnya ke Indonesianya? Indonesia. Ke seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Iya, oke. Yaudah, sampai di sini dulu. Kapan-kapan kita jumpa lagi lah ya. Ya, gampang kita ngobrolin banyak hal yang serem-serem kita ngobrolin. Bisa. Saya punya pengalaman beberapa pengalaman. Iya, bahkan sampean tuh punya pandangan sendiri tentang pandemi, tentang COVID itu sampean juga. Nah, itu saya tertarik. Ya udah, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.